Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu dengan Hafidra kali ini untuk kelas 7 A, B, dan C mengenai penilaian akhir semester dasar seni budaya kelas 7 tahun ajaran 2020-2021. Ya, beberapa hal yang harus kalian pelajari nanti ya. Yang pertama adalah ya tentang apa ya, makna seni menurut bahasa. Ya, makna seni menurut bahasa itu harus kalian pelajari. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai luhur ya, nilai-nilai luhur manusia ya, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam apa, di dalam kekuatan pemikiran manusia itu apa aja ya. Kemudian yang ketiga, cakupan-cakupan atau bagian-bagian seni itu juga harus kalian pelajari. Ini saya berikan agar memudahkan kalian untuk mempelajari mana saja yang perlu dipelajari ya. Kemudian tidak sampai pada seni apa ya, seni tari dan seni teater, tidak, hanya seni musik dan seni rupa ya, seni musik dan seni rupa. Oke, selanjutnya ya, yaitu tentang pengertian menggambar, itu juga harus kalian pelajari. Kemudian objek gambar ya, objek menggambar ragam hias juga harus kalian pelajari. Selanjutnya adalah mengenai apa itu, gambar-gambar yang sifatnya stilasi, yang sifatnya tidak nyata namun berwujud ya, berwujud flora, fauna, dan benda ya, biasanya berwujud flora, fauna, dan benda itu kalian pelajari. Jadi engko nek ana mirip-mirip koyo kewan ya berarti gambar fauna, nek mirip-mirip seperti apa itu tumbuh-tumbuhan berarti flora gitu ya. Selanjutnya yang perlu kalian pelajari lagi yaitu bahan yang harus disiapkan dalam menggambar. Itu biasanya ada beberapa bahan yang harus dipersiapkan dalam menggambar. Yo akeh ya, ono kertas, ono pensil, ono macam-macam ya, yang berhubungan dengan menggambar. Boleh yang paling lengkap yang nanti gitu ya. Kemudian alat-alat yang digunakan dalam menggambar beda sekali dengan alat. Kalau alat memang berhubungan dengan apa itu ya, hanya sekedar alat, tidak menyangkut tentang media. Tetapi kalau sudah bahan-bahan maka biasanya yo alatnya yo media nih gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah itu perlu dipelajari. Kemudian teknik menggambar. Teknik menggambar itu macam-macam. Ada yang akuarel, yaitu teknik yang menggunakan sapuan tipis ya, menggunakan air kemudian disapu tipis. Ya, itu menggunakan teknik akuarel. Kemudian ada teknik pointillis, yaitu teknik menggambar dengan cara tutul-tutul. Teknik dusel, yaitu dengan cara didusel menggunakan satu alat. Alat dusel itu yang kalau spesial untuk beli itu satu paling harga harga sekitar 8.000, terbuat dari kertas tapi digulung gitu ya, dipakai untuk dusel. Kemudian teknik arsir, biasa pakai arsir begitu ya. Kemudian teknik apa lagi ya, biasanya teknik plakat ya. Teknik plakat itu juga menggunakan air, tetapi untuk apanya, tekniknya itu eh, lebih tebal, sapuannya lebih tebal. Tapi kalau akuarel itu sapuannya tipis ya, tipis. Kemudian pembagian warna, jangan lupa ya, pembagian warna. Warna itu ada warna primer, warna pokok itu, warna sekunder, dan warna tersier. Untuk warna primer sendiri itu merah, kuning, sama biru. Jangan sampai hijau lah ya.
merah, kuning, biru. Itu biasanya untuk warna primer. Untuk warna sekunder itu gabungan dari dua warna primer, misalnya merah dengan kuning menjadi oranye, misalnya kuning dengan biru menjadi hijau, misalnya merah dengan misalnya biru dengan apa itu dengan merah dia akan menjadi ungu. Itu warna sekunder. Kemudian warna tersier itu penggabungan dari tiga warna. Kalau tiga warna itu digabung maka dia akan menjadi warna coklat. Dan untuk mendapatkan coklat yang agak cerah maka yang diperbanyak adalah kuningnya. Itu ya. Itu tentang pembagian warna. Kemudian selanjutnya yang perlu dipelajari juga adalah tadi ya sudah warna primer, warna sekunder, warna tersier juga kalian pelajari, kuasai mana yang keluar nanti kita tidak akan tahu. Terus kemudian selanjutnya adalah unsur-unsur seni. Unsur seni itu mulai ya pokoknya benda di satu gambar itu mulai dari titik, titik nek disambung dari garis, garis nek disambung dari bidang, bidang nek disambung menjadi ruang ya menjadi bentuk gitu. Jadi akan terbentuk apabila bidang-bidang itu menyatu menjadi satu. Jadi itu unsur apa itu unsur-unsur dalam seni rupa. Dan tentunya tidak hanya itu saja, ada berhubungan juga ketika pengen membedakan daun dengan pohon, maka biasanya untuk daun itu warnanya hijau, walaupun kadang-kala ada daun yang warnanya merah dan lain sebagainya, umumnya begitu. Nah, warna-warna inilah yang termasuk juga dalam unsur seni ya, termasuk gitu ya. Kemudian yang perlu dipelajari lagi yaitu tekstur ya. Tekstur itu apa gitu ya. Tekstur itu terus apa maksudnya tekstur gitu. Juga harus dipelajari. Kemudian beberapa yang harus kalian kuasai juga yaitu tentang eh, komposisi, kemudian perspektif, kemudian proporsi, kemudian unity, kemudian apa itu termasuk citra, itu harus kalian pelajari semua. Jadi ketika kalian menggambar itu memang harus memiliki prinsip-prinsip tertentu. Seperti yang sudah saya terangkan dulu, ketika kita berbicara tentang apa itu tentang komposisi, ada komposisi yang simetris, ada yang komposisi asimetris. Jadi susunannya antara kanan kiri ketika sama itu adalah komposisi simetris. Nah, asimetris piye? Nah, asimetris ya tentunya antara kanan dan kiri itu memiliki satu perbedaan komposisi. Ini tentang prinsip menggambar harus kalian pelajari juga ya. Kemudian yang harus kalian pelajari apa yang membuat gambar itu bisa lebih terlihat itu apa yang membuat gambar itu bisa lebih menonjol dan sebagainya itu harus kalian pelajari juga. Selanjutnya adalah eh, tentang cara urutan menggambar. Kowe nek arep nggambar iki jenenge urutannya piye? Itu harus kalian pelajari. Misalnya kan harus apa itu mikir iki piye ya tak gawe piye sketsane piye terus bayangke sik terus kemudian nggak seket terus kemudian digambar kemudian ditebali sampai terakhir finishing itu bagaimana urutannya yang betul itu seperti apa itu kalian juga harus pelajari juga ya. Ini untuk seni rupa. Jadi sekitar itulah yang harus kalian pelajari. Kemudian mengenai seni musik ya, mengenai seni musik, kalian juga bisa menggunakan LKS untuk bahan apa itu mencari materi itu dan juga bisa dengan cara kalian browsing di internet seperti yang sudah saya berikan tadi ya. Baik untuk seni musik sekarang, mengenai seni musik itu kalian pelajari tentang yang pertama adalah chord. Chord itu apa? Chord itu berhubungan dengan tiga nada yang dibunyikan secara bersamaan. Jadi chord itu tiga nada dibunyikan bersamaan. Jadi ada vokal chord itu berarti vokalnya harus menggunakan suara satu dua tiga misalnya. Tiga itu apa? Misalnya do re mi itu kan nomor do C D E F G A B
C lagi ya kan. Kalau pakai not angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tiga tiga nada yang dibunyikan secara bersamaan itu yang mana? Berarti dijelong-jelong. Berarti 1, 3, 5. Berarti C, berarti apa kalau angka? C berarti E, ya kan? C, E, G, C, E, G, ngejlong-ngejlong. C, D, E, F, G. Ya, berarti itu tiga nada yang dibunyikan bersamaan ini namanya menjadi chord. Pelajari juga yang namanya unisono. Unisono itu ya koyo wong nyanyi buarong wong pirang-pirang tapi tidak menggunakan tiga nada, mek nganggo satu nada bareng ngono ae ya. Tapi kalau sudah berhubungan dengan apa chord, eh, grup chord atau vokal grup, maka dia harus menggunakan apa? Menggunakan tingkatan tiga nada yang dibunyikan secara bersamaan. Kemudian teknik latihan vokal itu harus kalian pelajari ya. Ada yang teknik pemenggalan kata, ya kan? Ada teknik pengucapan kata-kata seperti artikulasi dan sebagainya. A, I, O, E, O-nya itu harus jelas. Teknik pemenggalan kata, paseriknya juga harus dipelajari, intonasinya, nada-nadanya. Kemudian biasanya kan kalau ini suara apa humming itu artinya juga dipelajari. Itu teknik-teknik latihan vokal. Juga harus dipelajari juga tentang teknik pernapasannya. Jangan sampai lupa, teknik pernapasan juga sangat penting bagi kalian semua, harus dipelajari. Iya, teknik nganggo pernapasan dodo, apa pernapasan perut, pernapasan diafragma, atau biasanya kalau salah menggunakan pernapasan, terlalu memaksakan untuk suara tinggi tanpa menggunakan pernapasan diafragma, kepala ini biasanya akan menjadi sakit ya. Rasanya kok ngeluh nobar bergembur tinggi, akhirnya apa itu kepalanya pusing. Itu teknik pernapasan juga kalian harus pelajari juga. Kemudian teknik pernapasan sudah. Kemudian pelajari juga apa itu namanya intonasi, humming, clustering, artikulasi, itu pelajari ya. Jangan sampai nanti salah ya. Terus ini ada juga yang perlu rangkaian nada ya, notasi rangkaian nada. Rangkaian nada itu ketika ada pemenggalan-pemenggalan itu namanya sudah teknik clustering. Jadi kalau eh, ketika kita nanti mempelajari ada nada yang digaris itu berarti apa itu satu ketuk itu dua nada, jadi do re do re do re mi fa do re mi fa sol la. Nah, itu ada satu ketuk dua nada sudah dibunyikan secara bersamaan. Ini berhubungan dengan teknik clustering. Kemudian teknik kami tadi sudah ya. Kemudian yang harus dilakukan lagi adalah pondasi pokok dalam bernyanyi. Sama harus pelajari juga. Kemudian apa ya? Teknik vokal tadi ya, teknik pernapasan ya, latihan pernapasannya piye gitu ya. Harus kalian pelajari juga. Selanjutnya adalah yang dipelajari adalah alat-alat artikulasi ya, alat-alat artikulasi dalam teknik vokal ya. Alat-alat artikulasi. Biasanya kalau artikulasi itu akan selalu berhubungan dengan mulut, maka ya kita harus menggunakan apa itu ya menggunakan tentunya ya yang akan kita gunakan ketika biar artikulasinya jelas, tidak gremeng itu ya tentunya bagaimana kita ngobah ke lidah, ngobah ke gigi, ngobah ke bibir, ngobah ke mulut. Pokoknya yang ada di dalam apa ya sumber suara yang dari mulut kita ini
yang nanti akan menentukan artikulasinya jelas atau tidak gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah teknik pernapasan sudah, kemudian teknik prasering sudah, mmm, kemudian untuk apa itu, penyajian musik ya, penyajian musik. Tadi sudah saya bilang untuk penyajian vokal grup itu seperti itu ya. Jadi harus ada suara 1, 2, 3-nya. Tetapi untuk unisono itu ya penyajian grup bersama-sama tetapi tidak menggunakan satu suara atau mungkin nyanyi sendirian itu dinamakan mungkin nyanyi solo gitu ya, termasuk penyajian musik sendirian. Jadi dia ketika nyanyi sendiri itu vokal solo. Kalau dia duet ya bisa saja ya, atau trio biasanya juga ada itu yang menggunakan itu. Atau bersama-sama dengan grup yang menggunakan apa itu alat band, ada yang menggunakan drum, ada yang menggunakan gitar, gitarnya ada dua, gitar bass sama gitar melodi sama gitar ritmenya mungkin, terus kemudian ada keyboardnya, ada yang nyanyi. Ini sudah dinamakan grup ya, grup band atau grup dangdut dan lain sebagainya. Kemudian ambitus suara ambitus suara manusia. Ambitus itu apa? Ambitus itu tingkatan nada suara manusia. Laki-laki dan perempuan udah beda ya. Kemudian untuk laki-laki, eh, laki-laki itu kalau untuk laki-laki ya, ambitus suara manusia itu biasanya menggunakan, kita singkat aja ya, kalau apa itu T B B, kalau untuk laki-laki TBB, kalau untuk perempuan itu SMA. Gue ngeling-ngeling rata-rata itu nek wong wedok biasanya dari apa itu anak-anak SMA lagi trending-trendingnya SMA gitu ya, lagi eksis-eksisnya istilahnya berekspresi dan lain sebagainya. Itu aneh suara manusia untuk wanita itu SMA, sopran, mezzo sopran, alto, mulai disingkat SMA, sopran, mezzo sopran, alto. Nah, tapi kalau untuk ambitus suara laki-laki ya atau pria itu T B B, tenor, bariton, bass. Maksudnya apa sopran, mezzo sopran? Sopran itu suara tertinggi perempuan. Jadi langsung kuat plengking tuh sopran. Jadi wong wedok itu ya tawur itu kuat banget, tapi nek lanang gak mungkin kuat ya. Sopran, mezzo sopran, alto. Ya. Jadi suara rendahnya perempuan itu bukan bass, tapi alto. Kalau laki-laki tenor, bariton, bass. TB, toko bangunan. TBB, toko bangunan bagus. Gue ngiling-ngiling tok ya, gitu ya. Jadi terkadang suara rendah wanita itu bisa saja suara sedangnya laki-laki, bisa saja ya. Makanya beda ya. Terus kemudian pelajari yang ada kata-kata, ada lagu ini, potongan lagu. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Pelajari ya. Kemudian beberapa judul lagu ya di daerah Papua, langsung aja. Jadi engko berasa pusing Papua ini apa kabeh judulnya lagu. Pelajari aja, nanti ada salah satu yang akan keluar. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk kelas 7. Semoga ini bisa bermanfaat dan memudahkan kalian dalam menjawab soal. Ya, pelajari betul, jangan sampai keliru, apalagi melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan curang, ini tidak dibenarkan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.